Ibu, di sini tidak ada pemateri, tidak ada narasumber, yang ada adalah kita semua. Jadi kita berbagi praktek baik ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, Pak Inno dan juga Pak Rusdi ini sebagai pemantik saja pengalaman yang sudah dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang kedua tentu Bapak Ibu juga punya pengalaman yang lain. Bisa jadi Bapak Ibu punya pengalaman atau sudah melakukan hal yang ternyata lebih luas lagi dan lain sebagainya. Ini kesempatan untuk kita saling nanti melengkapi dan saling berbagi. Dan sebelumnya Bapak Ibu sebagai pengantar konteks sedikit bahwa Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesehatan sekolah tentu ini adalah bagian tak terpisahkan. Di sana ada UKS dan Dinas Pendidikan secara otomatis menjadi bagian dari pembina UKS, dan Bapak Ibu di Dinas sudah melakukan pengawalan kesehatan sekolah dari sudah dari dulu gitu ya, karena UKS bagian tak terpisahkan dari sekolah. Nah, untuk BPMP atau LPMP sendiri Bapak Ibu, karena saya juga kebetulan alumni LPMP, saya bertugas sudah di 3 LPMP, di LPMP NTT bersama Pak Edi Sula waktu itu ya. Kemudian sampai 2017 saya pindah ke LPMP NTB 2 tahun, pindah ke LPMP DIY 2,5 tahun, dan baru tahun lalu saya ditarik ke Jakarta. Jadi Bapak Ibu terkait dengan spesifik tentang UKS kesehatan sekolah, Bapak Ibu jujur ya, jujur kami LPMP sebelumnya tidak secara spesifik turun. Bahkan kami tidak punya program, karena memang tugas kami pada waktu itu ketika LPMP pertama itu sebagai BPG itu adalah lembaga diklat yang bertugas melakukan penataran kepada guru, khususnya tentang bagaimana melakukan pembelajaran yang baik dan berbasis mata pelajaran. Kemudian ketika menjadi LPMP masih lembaga diklat plus fokus pada penjaminan mutu. Memang UKS atau kesehatan sekolah menjadi bagian, karena di 8 standar yang kita gunakan sebagai penjaminan mutu sebelum AN ya. Setelah AN kan kita tidak melaksanakan lagi sistem penjaminan mutu yang dulu kita mengacu pada pemetaan mutu dengan 8 standar ya. Jadi tentu kita juga melakukan tentang UKS kesehatan sekolah, ruang fasilitas UKS sebagai salah satu satpras dari standar sarana prasarana, tapi kita tidak punya program secara spesifik tentang kesehatan sekolah. Nah, baru setelah LPMP berubah menjadi BBPMP dan kemudian ada PDM, PMO di Dirjen Paudidasmen, maka Bapak Ibu apa yang ada di pusat, apa yang ada di Dirjen Paudidasmen di semua direktorat itu juga yang harus ada juga di BPMP. Ya, karena itu ketika di pusat ada 13 PDM Bapak Ibu, maka di BPMP pun juga melaksanakan turunan dari 13 PDM tersebut. Sehingga mungkin ketika nanti Pak Ino menyampaikan pengalamannya, ini adalah pengalaman-pengalaman bisa dikatakan awal ya. Karena sebelumnya kita LPMP seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Ini Home Winsut siapa dulu? Ya, dari Sulsel dari BBPMP. Kita sambut dengan tepuk tangan Pak ini. Silakan memberikan konteks pengantar. Baik, terima kasih Pak Min. Pak Min ini sahabat saya, dulu antum jalan kaki di Bandung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Allah SWT, kita diberi kekuatan kesehatan. Terima kasih kepada panitia PDM 11 memberikan ruang bagi kami untuk berbagi cerita ya. Saya agak malu atau sungkan menyebutnya praktik baik ya, ini baik atau tidak, tetapi kami percaya bersama lead stream kami ada Bu Dr. Haja Endan Nasrati mendesain kegiatan kita ini. Dari proyek yang diturunkan ke kita saat bulan Februari kemarin ya, ada 3 langkah yang sebenarnya kami mau lakukan secara besaran yang ditingkat dengan budgeting. Yang pertama itu kita
advokasi di seluruh kepala dinas. Saat itu kebetulan kita lakukan di Hotel Hereta. Di zaman memang ujungnya itu kita action sama-sama melakukan gerak jalan sehat, lalu senam bersama ya, senam bersama. Lalu yang kedua kita lakukan advokasi dalam pendampingan ke daerah, dan terakhir ujungnya mau advokasi di hotel dan kita ubah teman-teman berpikir kenapa enggak kita perluas advokasinya bukan hanya ke sekolah sasaran. Lalu kita baru saja Senin lalu kita ke sekolah yang dengan sasaran dan juga ke mitra yang kita anggap itu relevan, yaitu ke bagian Kesra di kabupaten kota dan juga ke dinas kesehatan. Kemudian kami belajar apa yang telah mereka lakukan dan sebenarnya itu sudah berjalan. Saya dapatkan ada buku rapor kesehatan ya. Di situ masih ada tanda tangan 2016 atau 2017 dua kementerian kita, masih Pak Hamid Muhammad kalau di direktorat kita ya, yang tanda tangan itu sudah running well sudah. Izin berikutnya ya, saya juga apresiasi teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota sudah hadir. Saya lihat ada 3 gadis, ada gadis Takalar, ada gadis Wajo, ada gadis Kolombo ya, yang salah sebentar lagi dilantik jadi gadis, dan seluruh hadir yang lain dari berbagai provinsi yang sudah hadir ya. Izin karena beri panggung, kami izin untuk men-share medsos kami ya. Silahkan di scan QR code-nya. Kami membina 5 medsos sebagai media untuk kami melakukan sosialisasi. Ada Facebook, YouTube, Twitter, yang sekarang jadi X ya. Kemudian ada Instagram dan TikTok. Walaupun secara pribadi saya malah belum punya akun TikTok. Silakan, mungkin ada hal-hal yang boleh jadi sudah dilakukan juga di teman-teman media lain. Kalau saya intip punya Jawa Barat ini termasuk followersnya tinggi. Saya mau belajar gimana dalam medsosnya bisa 19.000 ya, 20.000 malah saya lihat kemarin ya. Kami di YouTube baru 7.000-an. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan yang sudah kami lakukan. Bu Endang percaya diri menuju praktik baik ya. Mudah-mudahan betul baik. Yang pertama, untuk proyek charter kita, alhamdulillah kami sudah 100% surat edaran untuk kampanye sekolah saya itu sudah terwujud. Bahkan ini sejak di awal bulan Juni kemarin ya, kita sudah mendekati 100%. Saya itu tinggal provinsi dan Kota Makassar. Nah, sekarang sudah 100%. Kemudian satuan pendidikan binaan untuk implementasi KSS juga kita sudah advokasi, bahkan kita tambah di luar sasaran. Lalu sosialisasi kepada dinas pendidikan itu kita lakukan mulai tanggal 24 Juni disertai dengan aksi jalan sehat. Ini yang kebetulan memang Bu Endang cerdas memilih hotel. Kita pilih hotel di area Duta. Harinya juga didekatkan, kita mulai Jumat, Sabtu, Ahad itu subuh kita jalan sehat, lalu kemudian bergabung dengan komunitas senam. Apa yang terjadi malamnya saya demam. Ternyata tidak terbiasa jalan sehat ya. Lalu kemudian kita ada sosialisasi dengan dinas pendidikan. Kita lakukan sosialisasi, kemudian juga kita perkuat dengan seri webinar. Walaupun mungkin tidak kalah hebat dengan punya Jawa Barat ya followernya, tapi kami anggap itu adalah media yang lumayan menarik untuk memberikan ruang bagi teman-teman kami di Dinas Kabupaten Kota untuk melihat bagaimana bentuk kampanye yang soal sehat. Lalu kita ada sosialisasi ke seluruh pengawas di berbagai program, bukan hanya ketika konteksnya sekolah sehat yang kami perlu mengadvokasi, kami selalu menitip pesan seluruh proyek charter yang kita berikan termasuk kampanye sekolah sehat. Dan kalau kita lihat RO capaian output kita tidak cukup kalau kemudian kita hanya sendiri bergerak, sehingga kami kemudian mengadvokasi pengawas menjadi jembatan mencapai output. Jadi itu juga yang kami lakukan. Lalu kemudian ada advokasi kepada satker kaitannya dengan yang berintegrasi dengan kita di Kesra. Kemarin saya sempat turun, mereka sudah ada program memang terhenti ketika pandemi, dan kemarin kita ingatkan lagi, mudah-mudahan mereka bergerak lagi. Yang saya tanya di Kabupaten Goa kemarin. Kemudian juga ke dinas kesehatan
Dinas Kesehatan malah masih lagi program yang mereka luncurkan lewat puskesmasnya, pemberian vitamin, itu ternyata masih terus bergulir. Dan saya cross check ke sekolah yang di luar sasaran, itu memang masih ada program vitamin dan seterusnya. Baik, lanjut. Ini beberapa hal yang coba kami perlihatkan. Ini adalah suasana ketika kami melakukan sosialisasi ke para kadis yang memberikan Sulsel yang kita rangkaikan dengan jalan sehat. Bu Kadis hadir ya kemarin, Pak Kadis Takalar juga hadir, jadi beberapa sekretaris yang mewakili kadis juga hadir. Memang kita kampanyekan dan di tengah-tengah masyarakat Sulsel yang memang ramai saat itu di Anjungan Patrosari, dan itu kita kampanyekan dan mudah-mudahan memberikan ruang orang-orang bertanya itu apa sih, itu ngapain sih, dan kita cetak di meja pos kita sebagai bentuk advokasi. Lanjut. Lalu kami juga seperti yang tadi kita melakukan webinar sekolah sehat, dan ini secara views belum terlalu banyak, sekitar 2.300 yang menonton. Kalau kita sandingkan dengan saya sering intip punya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, lumayan tinggi mereka ya. Tetapi lumayan kalau kita estimasi 10% saja yang nonton full, itu kan lumayan untuk kemudian memberikan ruang advokasi, memberikan gambaran apa sih yang harus dilakukan. Di sekolah sehat ada sehat fisik tadi Pak Gito ya, untuk sehat bergizi, kemudian ada sehat imunisasi. Kemarin juga sempat main ke BPPMTP KPTK kantor saya lama. Mereka sementara mengembangkan tempis. Saya berpikir kalau ini kemudian diadvokasi ke sekolah, kalau mereka mau berproduksi, bisa ada kaitannya dengan sehat bergizi mungkin ya, dengan makan protein dari ikan. Mereka percaya desainnya itu 3 bulan panen, jadi bisa ikan lele, bisa ikan mujair dan seterusnya. Lanjut. Ini yang advokasi yang kita lakukan ketiga satker, ada ke Kepsra, ada ke Dinkes. Ini yang hari pertama kami ke sekolah non sasaran, yang berikut ini di SMA. Yang di Dinkesnya mungkin belum terpotret ya. Tetapi yang menarik adalah mereka semua welcome, bahkan mereka menceritakan proses yang dilakukan sebelum kita masuk. Pak Min ya, Pak Min dulu kita LBB kan nggak terlalu fokus itu, mereka sudah well dan memang sudah ada bersama dengan dua Kementerian Kesehatan dan Pendidikan. Lanjut. Lalu kami juga melakukan pendampingan untuk kampanye sekolah sehat kepada kelompok belajar yang dalam bentuk MKPS, MKKS, dan KTKS. Pokoknya kegiatannya itu baru kita lakukan kemarin ya, Kamis, Jumat, Sabtu, ya ini sudah pulang Medan dari software dengan Pak Rusdi, oleh Pak Rusdi ya, dalam rangkaian kampanye tersebut. Yang kita lakukan ini memberikan pendampingan program gerakan sekolah sehat kepada stakeholder pendidikan. Kalau yang sekarang ini fokus ke sekolah sasaran dan juga ke pengawas, kepada KTS kompol-kompolnya. Lalu mengorganisasikan kampanye sekolah sehat ini dengan tim pembina UKS di kabupaten kota. Salah satu kabupaten juga yang concern Kota Palombo ya, kemarin sempat advokasi dengan Pak Wali Kota, UKS menjadi bagian prioritasnya. Bahkan beberapa anggaran SPM-nya fokus ke SPM untuk sarana UKS dari advokasi ke Wali Kota kemarin. Dan ini terus kita akan kita lanjuti untuk kemudian menjadi budaya positif di sekolah. Karena kalau siswa kita itu terfasilitasi 3 kesehatannya, berpeluang kemudian untuk belajar efektif dan tentu akan bisa membantu proses transformasi yang kita lakukan. Lanjut. Nah, implementasi KSS di sekolah, jadi pasca kami advokasi di bulan Juni kemarin itu, seluruh dinas itu secara masif langsung melakukan advokasi ke sekolah-sekolah. Saya terima kasih kepada para dinas pendidikan, para kadis dan jajarannya sudah melakukan advokasi, dan di WA group yang melakukan beberapa sekolah sudah melakukan secara masif tanpa harus kita komandai lagi. Jadi dengan advokasi yang kita anggap efektif itu, para dinas sudah mengadvokasi sekolah-sekolah. Sudah ada yang jalan sehat, senam sehat, budaya minum air putih, lalu kemudian pemberian nutrisi, kemudian panen sayur dan makan sayur untuk sebagai bagian dari upaya sehat bergizi. Lanjut.
tablet tambah darah ya. Kemudian juga ada budaya sarapan sehat bersama sekali sepekan. Lalu ada setago sehari tanpa gorengan, ada juga ya. Saya termasuk yang agak sulit tanpa gorengan, tapi ini mulai terasa nih Pak. Kemarin ikut simposiumnya PAUD, sempat radang tenggorokan karena kelebihan gorengan ternyata ya. Jadi yang harus kita budayakan ya. Setakon apa tuh? Sehari tanpa kontrol. Sehari tanpa kontrol. Ya, kalau itu memang sudah terjadi karena berpotensi menurunkan asam urat kontrol itu ya, menurunkan dari lutut ke kaki. Menurunkan ya. Oke, lanjut. Kita harus selesai KSS saat MPLS. Ini merupakan contoh advokasi atau konsentrasi yang di level sekolah yang dibantu oleh teman-teman di pendidikan. Lanjut. Kemudian ini adalah advokasi 3S di satuan pendidikan, sarapan sehat bersama, makan kuah, bawa tumbler, setagor, saya tanpa gorengan, dan minum air putih. Nah ini memang budaya buat tumbler ya. Sebenarnya kita ada Permendikbud, lupa ya, Permendikbud untuk budaya tidak menggunakan air kemasan ya. Sehingga saya pernah ke Sulawesi Utara di Bitung saat masih mas kantor, kalau kita mau foto, pindahin dulu. Iya. Ayo fotonya, kenapa? Nanti mau dikirim ke Pak Wali Kota. Tetapi mungkin pelan-pelan kita budayakan. Saya sempat beberapa bulan endang ya, mau tumbler, tapi berhenti sendiri, saya kalah karena teman-teman bawa air botol lah gitu. Jadi memang gerakannya harus bersama agar kemudian bisa menjadi masif. Ya lanjut. Ini untuk sehat fisik, bagaimana memberdayakan kembali permainan tradisional yang sehat, senang, pegang otot ataupun bagian seperti gambar, main engkrang dan seterusnya. Ada yang menarik di keluarga saya sendiri. Saya pernah memperkenalkan anak saya tiga putri ya dari Jawa. Main apa tuh? Main dendeng kalau orang Makassar bilang ya. Apa? Ya, saya buat. Ternyata anak saya nggak ada yang tahu main gitu. Mungkin terbiasa main gadget, main game dan seterusnya. Ternyata budaya untuk permainan lokal, karena lokal itu mulai mudah di sekolah. Waktu saya SD masih main gobak sodor, orang kira main asing, main kejar-kejaran itu masih. Sampai kadang udah masuk bel kita masih main. Sekarang malah semuanya ngedem di kelas, jarang yang keluar ya. Mudah-mudahan ini juga kita advokasi untuk kemudian aktivitas fisik ini juga tetap terjadi. Di kampungnya Pak Joshua 8 km ya, Pak Joshua terakhir orang jalan kaki. Orang di Australia itu budaya orang jalan kaki 8 km per hari. Kita boro-boro mau 8 km, 1 meter udah keringat dan seterusnya ya. Lanjut. Nah ini adalah aktivitas kemudian tablet tambah darah DTD tadi. Yang menarik, saya kunjungan ke SMA 10 yang di Goa ya. Jadi untuk mengantisipasi tablet itu tidak dikonsumsi dengan baik, itu dikontrol, dicek apakah sudah sarapan, lalu diamati saat minum. Karena kalau dibawa pulang, takutnya nggak diminum. Ya ternyata banyak kasus itu memang tersalurkan, tapi apakah dikonsumsi itu juga masih perlu diukur ya. Jadi sampai dikontrol bagaimana mereka mengkonsumsinya. Lanjut. Kemudian pendampingan kampanye sekolah oleh kami kepada Mombot ini yang baru saja berlangsung. Mungkin nanti Pak Rusdi memperkuat ya apa yang kita sudah lakukan bersama. Lanjut. Dan terima kasih. Saya pikir itu ya. Saya izin satu pantun. Oh boleh. Dua juga boleh. Dua juga boleh ya. Satu aja. Jika makanan tersaji di depan, orang kompak cakepnya ya. Jika makanan tersaji di depan, Cakep. jangan lupa tambahkan sambal. Jika hadapi masalah pendidikan, percayakan pada BPMP Sulsel. Ini puji Allah yang beda, itu seluruh BPMP harusnya ya. Terima kasih Pak. Saya semua dengan kepada Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak ini. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu ya. Saya mau balas pantunnya dulu. Ya. Ya. Jalan-jalan ke Pantai Losari. Cakep. Kalau malam pesan-pesan EP. Mantap. Lanjutannya nanti. Ini sinyal Bu Endang ya.